Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Papa Podcast Fatia. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Rifatunisa Al-Ghazali dengan NIM 23134185 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Zainuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 6E. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengenalkan dan mempraktikkan speaking. Ini adalah materi dari MK Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adit Kusuma, FIKOM MSI. Karena perkenalannya udah selesai, kita lanjut ke materi. Oke teman-teman, di sini tuh ada yang namanya apa itu speaking. Speaking berasal dari bahasa Inggris yang berarti memecahkan es dalam dunia pendidikan maupun pelatihan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang bertujuan menghilangkan suasana yang kaku, tegang, dingin, atau membosankan di antara peserta. Speaking dapat berupa aktivitas, permainan, maupun kegiatan sederhana yang dirancang secara kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kegiatan ini berfungsi sebagai penyegar ketika peserta mulai merasa jenuh akibat proses pembelajaran dan berlangsung cukup lama. Dengan menerapkan prinsip serius tapi santai, peserta dapat kembali fokus dan nyaman mengikuti pembelajaran. Oke teman-teman, materi selanjutnya ada tujuan dan manfaat speaking. Speaking memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama itu penyegaran suasana. Speaking membantu menghilangkan kejenuhan, stres, dan rasa takut sehingga suasana kelas yang pasif menjadi lebih aktif dan dinamis. Yang kedua itu ada pencairan suasana. Melalui speaking, rasa canggung antara peserta dapat berkurang sehingga peserta lebih percaya diri untuk berinteraksi dan berbicara di depan umum. Yang ketiga, optimalisasi otak. Speaking membantu peserta kembali fokus dan meningkatkan konsentrasi sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Selain itu, speaking juga bermanfaat dalam meningkatkan dinamika kelompok. Hubungan antara peserta menjadi lebih akrab, komunikasi menjadi lebih lancar, dan kerjasama tim dapat terbentuk dengan baik. Dari aspek kognitif, speaking dapat menstimulasi kreativitas, melatih pola pikir yang sistematis, serta meningkatkan kemampuan merespon situasi dengan cepat dan spontan. Selanjutnya teman-teman, di sini ada fungsi speaking. Speaking memiliki berbagai fungsi penting dalam proses pembelajaran maupun pelatihan. Fungsi pertama adalah mencairkan suasana pada awal pertemuan sehingga peserta merasa lebih nyaman. Fungsi kedua adalah membangun keakraban antara peserta. Fungsi ketiga adalah menghilangkan kejenuhan dan kebosanan di sela-sela kegiatan. Fungsi berikutnya yaitu sebagai pintu masuk atau pengantar menuju materi yang akan disampaikan. Speaking juga dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, sehingga peserta belajar sambil bermain. Selain itu, speaking dapat digunakan sebagai penutup atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Bahkan dalam beberapa kegiatan, speaking juga dapat dijadikan sarana kompetisi untuk mencari pemenang atau juara. Ada pentingnya speaking. Speaking sangat penting karena mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dengan adanya speaking, peserta tidak mudah merasa bosan atau mengantuk. Semangat belajar meningkat, fokus menjadi lebih baik, dan peserta lebih siap menerima materi yang diberikan. Dalam kegiatan presentasi maupun pembelajaran, disarankan untuk menyisipkan speaking atau aktivitas interaktif setiap 10-15 menit agar perhatian audiens tetap terjaga dan suasana tidak monoton. Selanjutnya ada jenis-jenis speaking. Terdapat beberapa jenis speaking yang dapat digunakan. Yang pertama itu speaking jenis yel-yelan.
Terus yang kedua, ice breaking jenis tepuk tangan. Yang ketiga, ice breaking jenis lagu. Yang keempat, ice breaking jenis gerakan badan. Yang selanjutnya ada ice breaking jenis humor. Selanjutnya ada ice breaking jenis permainan. Selanjutnya ada ice breaking jenis cerita atau dongeng. Selanjutnya ada ice breaking jenis sulap. Terus ice breaking jenis audio visual. Setiap jenis memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Ada teknik penerapan ice breaking. Teknik pertama adalah ice breaking secara spontan. Ice breaking spontan dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya. Ketika pendidik melihat peserta mulai kehilangan fokus, terlihat lelah atau kurang bersemangat, maka pendidik dapat langsung memberikan aktivitas singkat untuk membangkitkan kembali semangat peserta. Teknik kedua adalah ice breaking pada awal pembelajaran. Pada tahap ini, ice breaking sudah direncanakan sebelumnya dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah mempersiapkan kondisi mental peserta agar lebih siap, termotivasi, dan antusias mengikuti kegiatan belajar. Teknik ketiga adalah ice breaking pada inti pembelajaran. Bagian inti merupakan waktu yang cukup panjang sehingga peserta sering mengalami penurunan fokus. Oleh karena itu, ice breaking diperlukan untuk mengembalikan konsentrasi dan menjaga semangat peserta selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik keempat adalah ice breaking pada akhir pembelajaran. Meskipun kegiatan belajar hampir selesai, ice breaking tetap penting dilakukan untuk memberikan kesan yang menyenangkan serta membantu peserta mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Ini ada langkah-langkah pelaksanaan ice breaking. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menentukan tujuan kegiatan. Apakah untuk perkenalan, meningkatkan semangat, melatih konsentrasi, atau membangun kerjasama. Yang kedua itu memilih jenis ice breaking yang sesuai dengan kondisi peserta, jumlah peserta, waktu yang tersedia, dan media yang digunakan. Yang ketiga, menjelaskan aturan permainan atau kegiatan secara singkat dan jelas agar mudah dipahami. Yang keempat, melaksanakan kegiatan dengan melibatkan seluruh peserta secara aktif. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada peserta seperti pujian atau tepuk tangan. Yang terakhir, menghubungkan kegiatan ice breaking dengan materi utama yang sedang dibahas. Ada contoh ice breaking. Contoh yang pertama itu adalah 3 kata tentang saya. Setiap peserta menyebutkan nama dan 3 kata yang menggambarkan dirinya. Kegiatan ini cocok digunakan saat perkenalan. Contohnya, kedua adalah tepuk semangat, peserta mengikuti pola tepuk tangan yang dipandu oleh pemateri, sehingga suasana menjadi lebih hidup dan penuh semangat. Contoh yang ketiga adalah ikuti gerakan. Peserta mengikuti gerakan yang diperagakan oleh pemimpin dengan cepat dan tepat. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih fokus dan konsentrasi. Yang contoh keempat adalah kerjasama kelompok. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyusun puzzle atau membuat yel-yelan bersama. Aktivitas ini bertujuan melatih komunikasi dan kerjasama tim. Contoh kelima adalah ice breaking berbasis web, seperti menggunakan Kahoot, Wordwall, atau Mentimeter. Melalui media tersebut, peserta dapat mengikuti kuis dan menjawab pertanyaan secara interaktif. Oke teman-teman, karena materinya yang saya sampaikan sudah selesai, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.